Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Selamat datang dan selamat beribadah pada hari ini bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan bertanya dulu bagi kita yang ada di tempat ini. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini mengalami kuasa Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh angkat tangannya? Yang mengalami kuasa Tuhan, sebagaimana tema kita pada bulan ini yaitu adalah kuasa supranatural. Saya sendiri juga ibu saudaraku mengalami kuasa yang daripada Tuhan sepanjang minggu ini. Dan saya bersyukur karena saya berhasil melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bukan cuma saya saja, tetapi kita semua yang ada di tempat ini pun mengalami hal yang sama. Amin. Karena dari itu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita boleh salam satu dengan yang lainnya sambil menanyakan apa kabarnya atau apakah kuasa yang kita alami sepanjang minggu ini. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Di mana kita tahu firman Tuhan minggu lalu mengajarkan kita tentang tokoh Alkitab yang bernama Ayub, di mana Ayub mengalami pencobaan. Di mana di situ anak-anaknya mati terbunuh dan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh Ibu Saudaraku, serta istrinya pun menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan. Dan juga sahabat-sahabatnya pun menghakimi dia. Tetapi kita bersyukur ibu saudaraku, sesama tubuh Kristus yang ada di tempat ini, kita masih tetap setia, kita masih tetap saling merangkul. Itu semua bukan karena kita, tapi karena kuasa yang daripada Tuhan. Dan juga ibu saudaraku, pada hari ini ada undangan bagi Bapak Ibu Saudaraku di hari Kamis pada tanggal 16 November 2023. Ada ibadah parents di tempat ini. Kalau bulan lalu itu dipisah, tetapi khusus bulan ini kaum bapak dan kaum ibu akan dipertemukan di gereja kita di GKI Padang, dimulai pada pukul 7 malam. Dan kita bisa saling mengingatkan, untuk anak muda juga boleh mengingatkan orang tuanya, boleh mengingatkan kembali, Pak, hari Kamis ada pertemuan kaum bapak kaum ibu. Karena saya percaya kita harus jauh-jauh hari mempersiapkan diri kita, bukan cuma fisik kita tetapi juga rohani kita. Dan pada hari ini ada pembelajaran agama pada pukul 2 siang di tingkat SMP dan SMA. Dan saat ini ibu saudaraku, kita akan membaca ayat renungan. Terlebih dahulu saya akan membacakannya, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya Roh berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin, amin. Ada Roh yang senantiasa menguatkan kita dalam kelemahan kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara telah merasakan dan menyaksikan puji Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Amin. Dan percaya juga bahwa Tuhan terus akan melakukannya bagi kita. Kita memuji dari tempat ini, lakukanlah bagi kami ya Tuhan. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi
Amin. biasa. Amin. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Hey! Kaulah Alfa dan Omega, Engkau akan terus melakukan keajaiban dalam kehidupan kami Tuhan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Katakan, hidupku penuh mujizat. Dengan yakin katakan, hidupku penuh mujizat. Amin. Hidup kami penuh dengan mujizat-Mu Tuhan setiap hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hidup kami penuh dengan mujizat. Mari nyatakanlah perbuatan-Mu. Mari lakukanlah perbuatan-Mu yang heran dalam hidup kami. Sebab kami menyembah-Mu di tempat ini. Kami rindu akan hadirat-Mu. Bertahtalah Engkau. Mari bertahtalah Engkau Tuhan.
percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya, hadirat-Mu, hadirat-Mu, memenuhi kami, memenuhi kami Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, 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 Kau manis, Kau lembut, Kau Tuhan yang selalu setia, Kau Tuhan yang selalu setia, hanya Kau pribadi yang ku andalkan, selalu Kau setia, selalu Kau setia. Hanya Kau pribadi yang setia. Roh Kudus, Roh Kudus, kami memanggil-Mu. Ya Roh Kudus, Roh yang manis, Roh yang lembut, Roh penghibur, kami memanggil-Mu, penuhi hidup kami. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, kami rindu Kau bekerja, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Allah yang ku perlu. Kau terutama hidupku. Terima kasih, kami panggil Engkau. Roh Kudus,
Mari berkatalah, Engkau yang bertata atas hidup kami Tuhan. Kaulah yang bekerjalah, ya Roh Kudus, bertata lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang membantu. Kami katakan lagi Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku, sebab hanya Yesus yang terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami yang selalu ada dimanapun kami ada. Dan kami berkumpul sebagai umat-Mu Tuhan, beribadah menguruskan hari Sabat-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama kita bersatu hati menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan juga doa kita. Mari kita bersahati dalam doa kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana Bapa siang hari ini kami dapat memuji meninggikan nama Yesus Raja di atas segala raja. Kami dapat berkumpul bersama-sama Bapa jemaat GKI Padang Tuhan dengan keluarga kami beribadah mencari wajah-Mu Bapa. Engkau berikan kami kesempatan pada hari ini Tuhan. Sungguh bahagia kami Bapa untuk dapat berkumpul bersama beribadah mencari kerajaan-Mu Tuhan. Di mana kami menaikkan syukur kami Tuhan, di mana Engkau telah Bapa melakukan, kami telah dapat melakukan kehendak-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Di mana Engkau Tuhan jemaat-Mu tetap Tuhan Yesusku dapat Tuhan mengandalkan Engkau dimanapun kami ada. Kami dapat mau mengenal Kristus di atas iman kami Tuhan, kami dapat berpegang teguh Bapa. Kami bersyukur di mana Engkau telah menguatkan kami Bapa dalam kesetiaan. Sungguh tidak mudah Bapa untuk kami lalui kesetiaan kami sampai hari ini. Namun kami dapat setia oleh karena kasih setiamu Bapa yang melimpah dalam kehidupan kami senantiasa. Dan juga kami bersyukur Bapa di mana kami dapat Tuhan Yesusku menikmati berkat-berkat-Mu Bapa. Menikmati segala kelimpahan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Tidak ada satupun daripada kami kekurangan Tuhan. Oleh karena berkat-berkat-Mu selalu mengalir. Selalu Bapa tersedia di dalam kehidupan kami Bapa. Melalui yang kami kerjakan hari ini pun Kau Tuhan telah menyediakan bagi kami apapun yang kami butuhkan. Bahkan di menjelang di akhir tahun ini Bapa, Engkau juga mencukupkan segala sesuatunya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami juga menaikkan doa kami bersama-sama bersahati Tuhan. Di mana umat-Mu Bapa dapat memiliki kesehatan Bapa. Baik itu dalam rohani, jasmani, ekonomi Bapa di penghujung tahun ini. Jangan daripada kami Tuhan kehilangan sukacita oleh karena kami Tuhan, oh Tuhan Yesusku tidak dapat Tuhan melihat, oh Tuhan Yesusku yang baru-baru di akhir ini Tuhan. Tapi biarlah kami dapat bersukacita oleh karena kehadiran-Mu dalam keluarga kami, kehadiran-Mu di dalam setiap aktivitas kami, kehadiran-Mu dalam setiap tahun-tahun yang kami lalui bersama dengan-Mu Bapa. Kami berdoa biar kami semua dalam keadaan sehat dan kuat Bapa. Sampai penghujung tahun kami melihat bagaimana Tuhan Yesusku berkat-berkat-Mu tersedia senantiasa bagi kami Bapa. Kami dapat memandang kepadamu saja Tuhan, menjadikan Engkau sebagai yang utama, sebagai tempat pertama dimanapun kami ada Tuhan. Kami prioritaskan Engkau Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi Bapa di penghujung tahun yang akan datang, biarlah Engkau Bapa yang akan menuntun kami sehingga kami dapat kuat Tuhan Yesusku. Kami dapat mengakhiri tahun ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami tidak sibuk melihat apa yang kurang, apa yang belum, apa yang tidak tercapai bagi kami di tahun ini. Tapi kami melihat bagaimana pekerjaan tangan-Mu besar Bapa di tahun ini Bapa. Sehingga kami tidak dengan keluh kesah dengan Tuhan Yesusku, dengan gundah gulana ataupun juga dengan hati yang tidak bersyukur Bapa di akhir tahun ini. Tapi dengan hati yang bersyukur penuh sukacita Bapa melimpah di dalam hati kami. Kami juga menaikkan doa kami kepada-Mu Tuhan bagi umat-Mu Bapa dapat bersehati. Di mana perlu kami Bapa untuk dapat mendukung visi gereja kami Bapa di Natal tahun ini. Kami beriman Tuhan, kami masing-masing umat-Mu Bapa membawa jiwa-jiwa
Jangan ada satupun daripada kami Tuhan, Tuhan Yesusku mementingkan diri kami sendiri. Tapi kami dapat melihat pada sekeliling kami, apa itu teman pekerjaan kami, teman perkuliahan kami, apa itu lingkungan kami, teman sosial media kami dapat menyampaikan Injil-Mu Tuhan. Kami beriman Bapa di Natal kami tahun ini Tuhan, kami melihat banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan Tuhan melalui penginjilan perkunjungan kami Bapa. Biar Kau memampukan kami, memberikan kami kesiapan Tuhan Yesusku, sehingga kami dapat berani Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kami tidak dengan ragu dan bimbang Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus Bapa memimpin kami dalam berkata-kata. Roh Kudus memimpin kami Tuhan di dalam menemui setiap jiwa-jiwa. Biar Tuhan Kau taruhkan bagi kami target Tuhan, orang-orang Bapa yang bisa kami injili Tuhan, sehingga kami melihat di Natal kami ini Tuhan, setiap kursi yang kami siapkan dipenuhi oleh jiwa-jiwa Tuhan, baik itu di dalam dan juga di luar. Kami beriman Tuhan, Engkau Bapa yang akan menambahkan jumlah kami Bapa di gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Padang nih Bapa. Oleh karena kesatuan terus terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan ucapan syukur kami, dan kami bersehati mengikat segala kuasa si jahat atas kehidupan kami umat Tuhan, yang membuat kami melemah, membuat kami tidak antusias dalam menyambut Natal. Di penghujung tahun ini berkuasa tinggalkan, yang membuat kami mata kami hanya melihat pada kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga kami sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak berkuasa tinggalkan kami semua. Kehilangan damai sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa kami dan ucapan syukur kami. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Mari bekerjalah, bekerjalah ya Roh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Dan kami katakan bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama hidupku, hanya Kau yang terutama. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Pengaguman kami kepadamu Tuhan, kami telah melakukan lewat kehadiran kami, lewat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, lewat pelayanan kami. Selama-lamanya kami kagum akan Engkau. Kasih setiamu setiap waktu kami telah merasakannya. Tuhan yang sama yang kami sembah, Tuhan itu juga yang memberikan kasih setianya bagi kami di penghujung tahun ini. Saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh ketidakmampuan kami, dan segala apa yang ada bagi kami, semua kami serahkan padamu Tuhan. Hati kami pada saat ini sudah siap menerima firman Allah, sudah siap diberkati lewat firman Allah, juga sudah siap
menjalankan kebenaran firman Allah untuk kami kerjakan dan kami tanggung jawabi sampai selesai. Tuhan sudah memanggil kami dan mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan punya rencana yang indah dan secara khusus kepada kami. Fokuslah kami kepada apa yang kami dengarkan lewat firman Tuhan. Kami tidak membiarkan waktu kami sedikit pun lari dari pandangan pada firman Allah. Amin. Tapi fokus kami hanya kepada firman. Berkaryalah Engkau atas hidup kami. Jadikanlah kami segambar dan serupa dengan-Mu. Di dalam firman-Mu kami melihat dan mendengarkan apa yang Kau rencanakan untuk kami kerjakan. Sepakat kami sebagai umat-Mu sama-sama mengerjakannya untuk memberkati gereja ini dan membawa gereja ini kepada pertumbuhan rohani yang sehat. Semua umat-Mu mengalami pertumbuhan rohani. Kami telah siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dan kami telah siap menjadi berkat bagi siapapun. Baik saya sebagai hamba-Mu Tuhan, Engkau yang memimpin saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya semua yang sudah Engkau siapkan sampai kepada umat-Mu. Dan Roh Kudus memberikan pengertian baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Ya, baik, boleh juga lihat sebelah saudara, katakan haleluya saudaraku. Puji Tuhan ya. Baik, saudara yang melayani 2 kali, Tuhan Roh Kudus yang menguatkan saudara. Roh Kudus juga yang memberikan sukacita bagi saudara ya. Baik. Saudaraku, sekali lagi kita bisa memberikan tepuk tangan bagi tim PW, baik pemusik. Ya. Dengan saudara memberikan tepuk tangan saudara, itu tandanya saudara merasakan pelayanan mereka ya dari depan ini. Saudara tetap berdoa untuk mereka, di mana sampai pada saat ini mereka juga setia melayani saudara. Juga saudaraku, kalau bisa kita ya rasakan banyak pujian yang membawa kita kepada persekutuan, kepada penyembahan dan kepada pujian untuk Tuhan melalui kepemimpinan mereka, saudaraku. Mulai dari lagu-lagu baru juga, di mana ya mereka bisa memimpin kita sehingga kita bisa, saudaraku, dengan bersorak penuh dengan kemenangan, baik itu memuji Tuhan dengan sepuas-puasnya kita memuji Dia, saudaraku. Dan lanjutkan lagi di rumah saudara untuk bisa saudara lakukan apa yang kita dapatkan dari gereja ini. Haleluya. Nah, puji Tuhan saudaraku yang kekasih, topik kita masih kuasa supranatural. Dan minggu yang lalu kita diberkati lewat pelayanan dan firman yang disampaikan oleh Bang Philip.
bahwa terkadang kita tanpa sadar ya, kita bertanya dalam hati kita, sepertinya mujizat itu sudah lama tidak terjadi atau sudah lama tidak saya alami. Tetapi lewat kesetiaan saudara, jawaban yang kita cari, kita temukan. Mujizat itu masih ada dan masih bekerja dan masih berkuasa. Bahkan mujizat itu ya terus terjadi sebelum Tuhan datang menjemput kita, saudaraku. Masih hidup kita, mujizat itu masih ada, nyata dan masih bekerja. Dan mujizat itu bisa terjadi bagi kita. Amin, saudaraku. Dan mujizat itu bisa terjadi lewat pelayanan kita. Ya. Dan mujizat itu bisa terjadi bagi orang lain. Jadi mujizat itu masih nyata, saudaraku yang kekasih. Mujizat itu ada di dalam firman. Dan mujizat itu ada di dalam hati orang yang menyimpan firman di dalam hatinya. Dan kita datang kepada Tuhan tidak mencari kuasanya ya. Tidak mencari mujizatnya. Karena kita tahu pada waktu kita bertindak untuk mencari Tuhan, kuasanya menyertai kita. Kuasanya ada menaungi kita. Setiap hari saudaraku kuasanya menaungi kita. Amin saudaraku, haleluya. Kuasa supranatural menyertai kita setiap hari. Jadi jangan kita mencari kuasanya dan kehilangan kuasanya. Nah bagi kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah setia, kita perlu percaya. Amin saudaraku, meningkatkan kepercayaan kita. Dan kita perlu ya mengaminkan firman Allah. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan yang disampaikan ya oleh Bang Philip juga minggu yang lalu. Ya ini saudaraku di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita ada ya kita ada di antara 2 atau 3 orang itu. Kenapa? Karena kita di sini mencari Tuhan, melayani Tuhan, dan di sini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan fokus kita rohani. Nah, tahu nggak tujuannya saudaraku? Tujuannya ya kita harus bisa membawa berkat rohani untuk kebutuhan rohani kita, pelayanan kita, dan untuk memenuhi panggilan Tuhan bagi kita. Jadi ada perjuangan kita bukan hanya sekedar melayani dan beribadah. Tetapi kita ada di antara 2-3 orang itu. Amin saudaraku. Itu juga yang kita cari di dalam kelompok kita di luar sana. Karena Tuhan dilihat bukan jumlah 2-3 orang atau lebih. Tapi Tuhan lihat di tengah 2-3 orang itu, bahkan lebih dari 2-3 orang itu, ada persekutuan, ada kasih, ada pengampunan, ada saling memaafkan, ada hati yang lemah lembut, ada pembicaraan mereka tentang firman Allah. Disitulah Tuhan berkuasa. Jadi bukan asal kumpul saja. Ini mengajari kita sebagai anak Tuhan untuk mencari ketika kita ada di luar sana. Yang kita cari itu tetap kepada kekekalan. Tetap kepada firman Allah. Sekalipun mungkin di dalam kelompok saudara, hanya saudara orang percaya. Tapi jadilah saudara sebagaimana
kekasih Yesus di dalam kelompok saudara itu. Supaya saudara masuk di dalam bilangan yang dikatakan Tuhan 2-3 orang. Bila mereka ada di dalam Tuhan. Ada dalam persekutuan, ada dalam kasih. Amin saudaraku. Ada di dalam pelayanan, ada di dalam rohani. Bila mereka percaya. Jadi saudara dan saya harus percaya kepada apa yang kita lakukan ini sekarang. Amin saudaraku. Jangan kita suruh Tuhan supaya dia percaya untuk kita. Enggak. Tapi kita percaya karena kita dan kehadiran kita ini sudah menggenapkan firman Tuhan 2-3 orang tadi saudaraku. Dan oleh karena itu menyadarkan kita supaya hati kita tetap fokus pada firman. Supaya Tuhan jangan melewatkan kita begitu saja. Tetapi dia juga menjamah kita. Bukan hanya melawat saudaraku. Tapi menjamah kita. Amin saudaraku. Nah itu saudaraku kita harus ambil itu dari setiap kali kita beribadah. Amin saudaraku. Kita ambil, artinya kita sedot itu saudaraku untuk menjadi berkat bagi kita. Karena kesempatan itu tidak terulang, tidak terjadi. Atau saudaraku kesempatan hari ini gak sama dengan minggu yang akan datang. Jadi di sini kita belajar betapa ya berartinya waktu ibadah kita, waktu pelayanan kita. Haleluya saudaraku, amin. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih, amin. Jadi disitulah saudaraku kuasa supranatural itu terjadi. Di dalam 2-3 orang tadi ada kasih di dalam perkumpulan mereka, pertemuan mereka. Ada saling mengampuni, ada doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Ada hati yang lemah lembut. Haleluya saudaraku. Jadi supaya kita juga mulai berpikir ternyata kita sebagai anak Tuhan gak hanya kumpul-kumpul saja. Amin saudaraku. Tetapi kita kumpul untuk bermanfaat bagi rohani kita. Mari kita lihat judul firman Tuhan untuk minggu ini. Lakukan yang terbaik. Amin saudaraku. Nah saudaraku inilah tugas kita. Seperti yang saya katakan tadi, jangan kita cari kuasa. Jangan kita cari saudaraku kesembuhan. Jangan kita cari saudaraku mujizat. Sepanjang saudara percaya kepada firman Allah, percayalah saudaraku ada kuasa di dalamnya. Ada mujizat di dalamnya. Jadi jangan lagi kita mengatakan, sudah lama saya tidak mengalami mujizat dan kuasa di GKI itu. Saudaraku yang kekasih, kita mendemonstrasikan, kita yang mendemonstrasikan kuasa itu. Bukan orang lain saudaraku, tapi kita, orang lain juga dan kita juga. Jadi kita demonstrasikan kuasa itu, menurunkan kerajaan sorga di sekitar kita. Haleluya saudaraku. Nah kalau kita pikirkan ini, inilah hidup kita saudaraku yang kekasih. Gak lagi asal-asalan mengambil keputusan. Gak lagi asal-asalan saudaraku duduk. Gak ada lagi asal-asalan saudaraku bersama dengan siapa. Amin saudaraku. Nah kita lihat lakukan yang terbaik. Saudaraku yang kekasih. Kalaupun sudah baik kita lakukan mulai tadi pagi. Dan baiklah yang kita lakukan ini ya. Melayani, beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudaraku lakukan lagi. Karena itu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Jadi hal rohani yang kita lakukan bukan keinginan kita. Itu keinginan Tuhan dalam hidup kita. Karena satu-satunya jalan supaya kita bisa bersekutu. Supaya kita bisa saudaraku melakukan firman. Supaya bisa kita membawa orang kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Titus 3 ayat 8 dan ayat 14. 2 ayat saja kita baca ya. Saudara dapat melanjutkannya di rumah saudara. Kita baca 1-2 ya. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya.
agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berubah. Nah, yang pertama kita lihat saudaraku dari Titus 3 ayat 8 dan ayat 14 ini. Apa yang bisa kita lihat dan memberkati kita. Mari saudaraku kita buka hati kita. Amin. Nah, kita tahu saudaraku firman ini tidak kembali kosong. Amin saudaraku. Dan firman Tuhan ini telah berfirman bagi kita. Jadi kita perlu siapkan hati kita supaya hati kita penuh. Amin. Jangan abaikan pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita percaya kepada Bapa dan kepada Anak, kita juga percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Kita bukan hanya bersekutu kepada Bapa dan kepada Anak, tapi hendaklah kita penuh. Amin saudaraku, biar firman Tuhan ini penuh bagi saudara. Sesuai kebutuhan saudara. Kalau saudara ingin seperti judul ini menjadi yang terbaik, penuhlah hati saudara di sana. Amin. Penuhlah pikiran saudara di dalam firman Tuhan. Penuhlah. Itulah tandanya penuh saudaraku yang kekasih. Gak ada bimbang. Roh Kudus tidak memberikan kebimbangan. Amin. Nah yang pertama saudaraku, orang yang percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Baik itu di dalam rohani kita perlu sungguh-sungguh. Berarti ada lawan dari tubuh kita ini. Ada lawan, ya, ada lawan yang dapat melawan hati kita, yang dapat melawan pikiran kita, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kita perlu sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Perlu sungguh-sungguh. Amin. Perlu saudaraku fokus. Perlu mengerahkan kekuatan kita kepada kesungguh-sungguhan kita. Karena ternyata orang percaya itu pun perlu saudaraku bekerja. Perlu saudaraku melakukan firman. Perlu saudaraku melayani. Amin saudaraku. Haleluya. Pekerjaan pelayanan ini baik sekali. Di mana-mana saudaraku orang dapat mengerjakan pelayanan ini. Mulai dari rumah sampai ke dalam pekerjaan mereka saudaraku. Kita kembali kepada kerohanian. Melayani ini baik. Melayani ini mendidik kita. Tahu nggak saudara? Mendidik kita. Melayani ini jangan kita katakan, oh aku sangat terbeban melayani. Saudaraku yang kekasih, ada banyak orang-orang yang melayani di dalam tim saudara. Di dalam gereja ini. Kita dapat membagikan beban kita di dalam pelayanan itu. Amin. Tetapi kita harus tahu pelayanan ini, pelayanan yang harus kita tanggung jawabi. Bukan hanya beban saudaraku. Seringkali orang berkata ini beban bagi saya. Tetapi dia tidak bertanggung jawab. Dia hanya membebani. Sehingga dia lupa ada timnya di dalam pelayanan itu saudaraku. Amin. Saya tidak bisa berkata, aduh pelayanan penggembalaan ini berat kali bebannya. Saya tidak perlu mengatakan itu. Saya perlu bertanggung jawab di dalam pelayanan penggembalaan. Karena saudara adalah tim di dalam pelayanan penggembalaan. Amin saudaraku. Haleluya. Haleluya saudaraku. Pelayanan bukan membuat kita bertambah lemah. Bukan membuat bertambah kita mundur. Bukan membuat kita bertambah saudaraku. Jauh dari kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Tidak seperti itu.
Tapi pelayanan ini membawa kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dan pelayanan ini membawa kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan pelayanan ini membuat kita mentransfer, saudaraku, membagikan kasih Yesus lewat pelayanan kita. Jadi jangan biarkan kalau ada orang berkata pelayanan membuat kita lemah, membuat dia jauh dari kehendak Tuhan, dari kasih. Tidak. Karena bukan keinginan kita melayani. Bukan karena kehendak kita melayani. Tapi keinginan Tuhan kita melayani. Amin saudaraku. Mari kita lihat saudaraku yang kekasih dalam Matius 20 ayat 28. Kita baca 1-2 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin saudaraku. Pelayanan kita membawa jiwa kepada Tuhan. Pelayanan kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Amin saudaraku. Juga saudaraku yang kekasih, pelayanan kita ini saudaraku yang kekasih, ya membuat kita lebih lagi dewasa. Amin saudaraku. Lebih lagi kita saudaraku mengerti dan memahami. Lebih lagi saudaraku semakin murni, semakin baik hati kita. Semakin dewasa kita saudaraku. Semakin mengerti kita saudaraku dengan melayani kepada Tuhan. Jadi intinya saudaraku, melayani itu baik. Bukan membuat kita makin lemah dan makin jauh. Melayani itu makin kita beriman saudaraku. Karena melayani itu mendidik kita. Amin saudaraku, membuat kita bertanggung jawab di dalam pelayanan kita. Haleluya saudaraku yang kekasih, amin saudaraku. Jadi jangan merasakan ya kalau kita saudaraku melayani kalau kita saudaraku sudah melayani, sudah melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tidak saudaraku. Karena firman Tuhan tadi berkata, Dia yang menginginkan kita melayani. Amin. Seumpama di rumah kita. Jangan kita merasa bangga dan merasa hebat. Dan merasa yang paling terhebat di dalam keluarga kita kalau kita bisa melayani. Karena memang kita harus melayani di rumah kita. Amin. Nah itulah dia saudaraku. Jangan kita merasakan kalau kita sudah melayani seperti kita melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tidak saudaraku. Karena ini perintah. Karena ini saudaraku keinginan Tuhan bagi kita supaya kita melayani. Amin saudaraku. Haleluya. Nah yang kedua kita lihat. Melakukan pekerjaan yang baik. Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berubah. Amin. Setelah kita saudaraku berhasil di dalam pelayanan. Setelah kita saudaraku memberi dan berkorban di dalam pelayanan. Setelah kita bersatu hati di dalam pelayanan. Setelah kita saudaraku ya penuh dengan pengorbanan. Bersatu hati dalam pelayanan. Dan saudaraku bersatu hati untuk selalu bisa berdoa bersama. Selalu saudaraku bisa membicarakan kebenaran firman. Selalu mencari jalan keluar di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita terapkan di dalam pekerjaan kita seperti itu. Amin saudaraku, haleluya. Terapkan itu di dalam pekerjaan kita. Karena Tuhan berkata saudaraku, kita perlu bekerja keras. Dengan benar dan baik sesuai dengan firman Tuhan dari tangan kita. Kita diberkati Tuhan lewat kita. Karena kita bekerja, bukan karena orang lain. Amin saudaraku, haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku firman Tuhan ini. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, nah dasar pokok rohani kita
ada dalam firman. Di dalam firman inilah kita mengerti Yesus itu siapa. Lewat firman Tuhan inilah kita mengerti kasih. Lewat firman Tuhan inilah kita, saudaraku, bisa memiliki dasar untuk meminta supaya rohani kita makin bertumbuh. Amin, saudaraku. Dan ini harus kita kerjakan terus. Karena saudaraku, dasar pokok rohani kita ada di dalam firman-Nya, ada dalam Yesus. Kalau kita bersandar kepada firman dan bersandar kepada Yesus, saudaraku, dasar kita itu kuat. Tak akan tergoyahkan, saudaraku yang kasih. Saudaraku, dalam hal kehidupan kita sebagai manusia, saudara harus juga tahu bahwa, saudaraku yang kekasih, dasar pokok hidup kita ini ada, saudaraku. Supaya kita jangan lagi khawatir di sana. Jangan lagi kita sibuk dan berputar-putar di sana. Seperti banyak orang, saudaraku, sibuk dia dengan berputar-putar di situ. Sibuk dia, saudaraku, mengkhawatirkannya di situ. Amin, saudaraku. Kita ini sudah cukup baik. Coba lihat bajunya bagus-bagus. Amin, saudaraku. Coba Bang Ebit aja bajunya bagus, saudaraku. Ya kan Bang Ebit? Haleluya. Hati-hati jangan saudara yang muda dikalahkan Bang Ebit, saudaraku. Ada amin? Siapa lagi, saudaraku? Nah, baju mamanya lagi, saudaraku, bagus. Mamanya tadi bawa jiwa banyak sekali. Ada 7 jiwa. Luar biasa. Bolehlah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Nah, pasti ada saudaraku yang mendoakan ibu ini supaya dia berani membawa jiwa itu. Sebenarnya dia bukan gak berani membawa jiwa itu, tapi memang tahapnya masih di situ. Siapa saja meminta doa yang kenal dengan ibu ini. Siapa saja, gak usah saya sebut satu persatu ya. Siapa saja. Tolonglah doakan aku, Inang. Kau mau didoakan? Mau rupanya kau didoakan. Bukan hanya kau mau didoakan. Mau rupanya kau didoakan. Ditinggikannya lagi suaranya, saudaraku. Maulah Inang didoakan. Siapa saja didoakannya, saudaraku. Banyak juga yang sembuh. Haleluya. Tapi bukan berarti ibu ini bebas dari sakit. Nah, itu dia, saudaraku. Baru-baru ini dia sakit. Oleh karena itu, saudaraku, dia berhenti dari pekerjaan. Dan sudah sembuh, bekerja lagi dia katanya, saudaraku. Haleluya. Saya katakan kepada salah satu anak dari ibu itu, itulah memang kebahagiaan ibu itu. Itulah memang sukacitanya. Dan itulah memperpanjang umurnya. Jadi kita nggak bisa melarangnya, Bang Ebit. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan ya. Amin, saudaraku. Nah, jadi jiwa-jiwa itu dibawanya tadi luar biasa ya. Nah, kita doakan supaya mereka juga hadir terus maupun nanti ikut, saudaraku, bernatal bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Nah, ini, saudaraku, contoh bagi kita supaya kita pun melakukan firman Tuhan. Bukan hanya ibu Jubua, tapi kita semua ya. Nah, kalau saudara akhir-akhir ini setia, saudara lihat bagaimana dalam topik 2 kita pun, saudaraku, tentang jiwa baru. Karena kita ingin tahun yang akan datang ada perubahan yang besar di dalam gereja kita ini. Yakin saudara? Yakin, aduh lemas sekali. Yakin saudara? Ini kayaknya gak ada di antara 2-3 orang itu. Yakin saudaraku, amin. Haleluya. Nah, kita harus yakin saudaraku, amin. Nah, puji Tuhan ya, kita kembali pada firman Tuhan tadi. Nah, saudaraku, jadi dasar pokok kebutuhan kita, ya kita harus tahu. Kita perlu pakaian, kita perlu makanan, kita perlu tempat tinggal. Itu dulu saudara yang kasih. Pakaian yang bagaimana, selanjutnya itu urusan saudara. Begitu juga makan yang bagaimana, itu juga selanjutnya urusan saudara dengan Tuhan. Mau minta apa saudaraku, amin. Tempat saudara sekarang ngontrak, mau saudaraku beli rumah langsung, ya mau beli tanah langsung, saudaraku yang kekasih, itu urusan orang percaya dengan Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana ketiga hal ini bisa kita miliki
Ya, tanpa ada gangguan. Nah, kita harus mulai dari kebenaran firman. Kita harus mulai dengan keyakinan. Kita harus mulai dengan iman. Nah, kalau seandainya ada gangguan-gangguan, apakah kita berhenti? Kalau orang-orang di sekitar kita juga gak percaya kepada Tuhan, dia berusaha sekuat tenaganya dengan kerja keras untuk bisa mencapai kepada hasilnya, saudaraku, kita juga harus kerja keras. Amin, saudaraku, jangan berhenti. Sedikit saja saudaraku berhenti, oh kayaknya enggak di sini talentaku. Kayaknya enggak mampu aku di sini. Kayaknya enggak ini pekerjaanku. Saudaraku yang kekasih, jangan cepat anak Tuhan berkata seperti itu. Amin, saudaraku. Saudaraku, kerjakan pekerjaan saudara itu dengan baik-baik. Apapun pekerjaan saudara, usaha saudara, dagang saudara, apapun yang sedang saudara kerjakan dimanapun saudara, usahakan dengan baik dan benar. Amin, saudaraku. Mulai saudara kerjakan dengan baik dan benar. Kalau selama ini masih mengandalkan kekuatan, pakai firman. Andalkan Tuhan di dalamnya, saudaraku. Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kerjakan dulu melalui saudara. Amin, saudaraku. Saudara harus berhasil di situ. Kalaupun saudara merasakan bukan itu panggilan saudara, bukan di situ pekerjaan saudara, belum bisa saudara katakan seperti itu. Kerjakan terus, saudaraku yang kasih. Amin. Sampai ada hasilnya. Sampai dilipat gandakan dari apa yang kita kerjakan. Sampai kita menemukan caranya. Sampai kita menemukan jalannya menuju kepada keberhasilan. Menuju kepada pengangkatan. Amin, saudaraku. Jangan langsung menyerah. Haleluya, saudaraku. Tuhan sudah mengajari kita untuk membangun. Mari kita bangun diri kita dengan Tuhan. Mari kita bangun pekerjaan kita di atas iman. Dasar iman kita kepada firman Tuhan. Jangan cepat. Sepertinya bukan ini pekerjaan saya. Sepertinya bukan ini panggilan saya. Saudaraku yang kekasih, tekuni dulu. Amin, saudaraku. Haleluya. Sepanjang pekerjaan yang saudara kerjakan itu tidak mengganggu iman saudara, ibadah saudara. Saudaraku yang kekasih, tekuni dia. Cari jalan untuk bisa saudara mengerti. Kenapa saudara mengerjakan itu? Kenapa saudara diutus ke sana? Kenapa saudara harus bekerja keras di sana? Amin, saudaraku. Supaya jangan orang sekitar saudara saja yang berhasil, tapi saudara pun berhasil. Anak Tuhan jangan mudah menyerah, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya. Jangan mudah menyerah. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Jadi kita perlu kerja keras dan melakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan tangan kita sendiri. Kerja keras. Kerja keras itu berarti saudaraku sungguh-sungguh roh kita taruh di dalam pekerjaan itu. Sama seperti saya, saudaraku, mengerjakan membuat jus di Rapa itu. Roh saya taruh di dalam pekerjaan itu. Supaya saya tahu, saudaraku, yang saya jual itu baik bagi orang lain. Gak merusak tubuh orang lain. Amin. Dan itu saya pelajari terus. Sudah ini nanti campurannya, terus kita belajar. Dari mana kita belajar, saudaraku? Dari keadaan. Dari mana kita belajar, saudaraku? Ya, dari apa yang kita hadapi. Dari masalah yang kita hadapi. Dari sekitar kita, saudaraku yang kasih. Gak ada yang mulus-mulus dalam pekerjaan yang kita kerjakan, saudaraku yang kasih. Jadi jangan kita cepat berputus asa. Jangan cepat, saudaraku, menghakimi pekerjaan kita itu. Amin, saudaraku. Tapi cari jalan keluarnya. Kalau orang dunia pun telaten, sungguh-sungguh. Kalau orang dunia pun, saudaraku, bisa dengan kerja keras. Ya, dengan saudaraku banting tulang, dengan apa, saudaraku, dia belajar, saudaraku yang kasih. Saudaraku, kita sebenarnya gak perlu seperti itu. Amin. Tapi cari Tuhan di dalam pekerjaan kita. Tapi kalau Tuhan, saudaraku, sudah bicara, harus konsisten, lakukan. Jangan, saudaraku, gak gini aku minta Tuhan. Bukan seperti ini yang ku cari Tuhan. Kalau yang kayak gini Tuhan, aku pun mampunya. Lalu kita tinggalkan. Saudaraku, Tuhan. Itu di atas kita, saudaraku. Bukan di bawah kita.
Seringkali anak-anak Tuhan yang seperti itu kecewa dia dengan keputusan. Padahal dia yang meminta kepada Tuhan. Apakah pernah salah Tuhan? Tidak, saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku. Amin. Dan percayalah saudaraku, di situ pun kuasa Tuhan ada terjadi bagi hidup saudara. Pekerjaan saudara, apa yang sedang saudara cari, apa yang sedang saudara kerjakan. Sehingga terjadi percepatan di dalam pekerjaan saudara. Karena saudara sungguh-sungguh. Haleluya. Amin saudaraku. Haruskah kita berhenti dari pekerjaan untuk melayani? Ya jawabannya saudaraku tidak. Amin saudaraku, karena kita sudah dengarkan. Melayani itu baik. Dan melayani itu mendidik kita. Mengajari kita untuk bertanggung jawab. Amin saudaraku. Supaya kita menjadi terang. Supaya kita menjadi garam saudaraku. Haleluya. Kita tidak perlu meninggalkannya saudaraku yang kasih. Mari kita lihat di dalam Matius 25 ayat 21. Kita baca ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan ini memuji hamba yang baik dan hamba yang setia yang melakukan perkara-perkara kecil. Cuma waktunya hanya sedikit. Cuma kemampuannya sedikit. Cuma hartanya sedikit saudaraku. Tetapi saudaraku dia kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Nah, kadang kalau kita cerita tentang waktu, kadang kita pun goyang-goyang kepala saudaraku yang kekasih. Sepertinya Tuhan itu salah memberikan waktu cuma 24 jam. Padahal saudaraku ya sudah cukup, bahkan lebih daripada cukup tentang waktu 24 jam ini. Amin. Tapi seringkali dipersoalkan oleh orang lain. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, dan Tuhannya berkata kepada hamba itu, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perkara yang besar. Tanggung jawab yang besar saudaraku. Itulah yang dijanjikan Tuannya ini kepada hambanya. Amin. Haleluya. Nah kita bisa belajar saudaraku. Ini firman yang mengajari kita untuk menjadi lebih baik. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan aktivitas kita. Kehidupan kita sehari-hari. Gak perlu kita menguranginya untuk melayani Tuhan saudaraku. Karena yang diperlukan adalah waktu. Amin. Yang diperlukan adalah waktu. Yang diperlukan adalah hati. Yang diperlukan adalah kemampuan saudaraku. Apakah kita mampu? Apakah kita rela? Apakah kita siap? Itu yang diperlukan di dalam pelayanan. Amin. Nah, aku rasa saudaraku kita semua udah lewati ini saudaraku. Maka kita sampai pada hari ini tetap setia melayani Tuhan. Kita sudah setia dalam perkara kecil. Namun Tuhan berkata, setia dalam perkara kecil. Karena yang diperlukan adalah waktu. Baik hati kita, baik juga kemampuan kita. Banyak pun waktu kita, besar pun kemampuan kita, banyak pun harta kita. Tuhan ingin itu kita berikan sepenuhnya kepadanya. Sehingga semua saudaraku punya kesempatan melayani Tuhan. Amin saudaraku, haleluya. Semua bisa melayani Tuhan. Bukan kami-kami saja yang melayani Tuhan. Bukan Andri saja. Amin saudaraku, bukan sekarang siapa-siapa saja. Semua punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Jadi saudaraku kita dapat melihat
ya firman Tuhan ini menjadi ya berkat bagi kita. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, kita perlu saudaraku bekerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Sampai berhasil dan tercapai. Kenapa saudaraku yang kekasih? Karena kalau kita sering mengabaikan pekerjaan dan tidak mau mengawalinya dengan benar, seringkali pekerjaan itu lebih sulit untuk dikerjakan, kesulitannya pun akan saudaraku bertambah. Haleluya. Kalau orang dunia pun tahu kesempatan itu satu kali. Dan ada Roh Kudus loh memimpin kita. Dan ada Roh Kudus mengingatkan kita. Sehingga pada waktu Roh Kudus menginginkan pekerjaan itu untuk segera kita kerjakan. Pada waktu itu biarlah kita penuh dengan Roh Kudus. Amin. Penuh dengan keyakinan walaupun tubuh kita lemah. Penuh dengan keyakinan walaupun waktu kita hanya sedikit saja. Amin saudaraku. Karena Roh Kudus mencari hati yang mau bersekutu dengannya. Itu yang dicari oleh Roh Kudus. Amin. Dan firman kuasanya, kuasa dalam firman ini penuh. Dan firman yang tidak kita mengerti disingkapkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, tidak usah takut. Karena di kota ini banyak umatku yang dapat dipakai Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan kita, maka banyak sekali yang Tuhan singkapkan hal-hal yang tidak kita mengerti melalui Roh Kudus. Maka biar kita penuh saudaraku oleh Roh Kudus. Dengan keyakinan kita, walaupun pada saat itu waktu kita, baik itu kemampuan kita, baik mungkin ekonomi kita terbatas saudaraku yang kasih. Tapi Roh Kudus membangun di dalam diri kita. Apa yang tidak mungkin menurut kita, Roh Kudus akan memimpin kita saudaraku. Amin. Kita perlu mengalami itu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kuasa itu bukan hanya pekerjaan yang ajaib, yang besar saja saudaraku. Bukan. Amin saudaraku. Tetapi saudaraku firman ini gak ada yang bisa mengukurkan kecil. Tapi firman ini firman yang berkuasa, firman yang penuh. Haleluya saudaraku. Ketika saudara penuh oleh Roh, maka saudaraku disitulah Roh tercurah bagi hati saudara. Kuasa itu melingkupi hidup saudara. Sehingga seolah-olah terbuka semua. Dan saudara pun gak perlu sebagaimana tadinya kita repot memikirkannya, takut memikirkannya, dan gak mampu memikirkannya. Diringankan oleh Roh Kudus. Kita harus alami itu saudaraku. Amin saudaraku. Pelayanan ini berat. Tahu saudara, untuk menyusun firman Tuhan itu enggak gampang. Amin. Baik juga saudara yang berdiri di depan ini pun enggak gampang saudaraku yang kasih. Tetapi saudaraku, kita sebagai pelayan mengandalkan Roh Kudus. Amin saudaraku. Nah ketika kita penuh Roh, kita serahkan saja kepada Roh Kudus yang memimpin kita. Karena Roh Kudus itu sanggup membangun apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita alami itu saudaraku yang kasih. Haleluya saudaraku. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih. Nah jadi jangan kita mengabaikan. Lebih bagus kita patuh saja. Amin. Roh Kudus. Iya Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Nah kita lihat Ibrani 12 ayat 1. Kita baca ya. 1, 2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah,
Saudaraku, apa yang dikatakan Ibrani ini? Ibrani ini menyuruh kita menanggalkan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi saudaraku, kita semua walaupun sudah percaya masih memiliki berhala. Apa itu saudaraku? Mari kita lihat yang pertama, kebiasaan buruk. Kebiasaan yang sering diulang-ulang. Ini menjadi kebiasaan buruk. Ini menjadi berhala. Dan Ibrani mengatakan kita harus menanggalkan apa yang merintangi kita. Termasuk roh berhala yang masih bisa terjadi bagi orang-orang percaya. Yang kedua saudaraku, hubungan yang tidak sehat. Kita perlu menjadi diri kita sendiri. Jangan katakan aku ini siapa, aku ini enggak mampu. Saudaraku, hidup kita berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Amin. Jangan kita berdasarkan sekitar kita. Berdasarkan orang lain. Jadi bagaimana orang itu, begitulah kita. Sehingga pandangan orang pun begitulah sama kita. Padahal saudaraku yang kekasih, hidup kita ini hidup oleh karena iman. Hidup oleh karena mujizat. Hidup oleh karena perubahan yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita pun memandang diri kita sebagaimana Yesus memandang kita. Memandang kita sebagai anak, sebagai umat pilihannya. Maka saudaraku, perbuatan kita pun seperti itu. Sehingga orang pun melihat itu seperti itu. Orang pun melihat itu, ya melihat seperti yang kita lakukan. Jadi hati-hati saudaraku yang kekasih. Iblis pencuri, pembunuh dan pembinasa. Dia akan mencuri ucapan-ucapan kita. Amin saudaraku. Jadi kita hidup bukan karena persoalan, bukan karena pergumulan. Tapi kita hidup oleh karena iman, oleh karena mujizat, oleh karena Tuhan. Supaya hidup kita pun yang kita jalani seperti Tuhan. Segambar dan serupa dengan Dia. Sehingga orang di sekitar kita pun begitulah dia melihat kita. Amin. Seperti Yesus melihat kita. Karena itu yang kita lakukan. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Jadi kalau kita mengizinkan berhala-berhala ini menguasai kita, maka berhala-berhala ini akan menyebabkan masalah-masalah yang serius di kemudian hari. Jadi saudaraku semua, Ibrani mengatakan, amin, ada firman. Saudaraku, biarlah firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 1 ini penuh bagi kita. Amin. Kalau saudaraku roh itu penuh bagi kita, maka berhala yang mengikat selama ini tidak akan bisa mengikat kita. Karena kita penuh. Dan di situ kuasa Tuhan terjadi. Bukan kuat gagah kita saudaraku menopang hidup kita. Amin saudaraku. Menjalani hidup ini. Tidak. Ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Jadi oleh karena itu lakukan terus yang terbaik. Dalam pelayanan bagi keluarga kita dimanapun lakukan yang terbaik. Amin. Supaya saudara kita yang mengalami mujizat dapat saudaraku menurunkan mujizat itu bagi orang-orang sekitar kita. Haleluya. Dan yang terakhir saudaraku kita lihat 5.000 orang diberi makan. Di dalam Matius 14 ayat 15 sampai 21. Kita baca ya. 1, 2 ya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa.
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, di sini Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Itu saudaraku yang dicatat. Tapi belum lagi para wanitanya dan anak-anaknya. Bisa saja saudaraku dia jumlahnya 10.000 sampai 15.000. Bisa saja saudaraku, karena masih bersisa. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, apa yang bisa memberkati kita dari 5 roti dan 2 ikan? Kita ini saudaraku yang hadir pada saat ini, kalau saudaraku kita lapar dan saudaraku ada 5 roti dan 2 ikan, pasti dalam hati kita, siapa ya kira-kira yang gak dapat? Amin saudaraku. Dan di dalam hati kita, kalau bisa maunya janganlah saya, sianu sajalah. Amin. 5 roti 2 ikan apa yang bisa saudaraku? Apa yang bisa? Orang itu saudaraku makanan anak-anak lah kita katakan ya. Entah rotinya, di sini nggak diukurkan pula rotinya seberapa saudaraku yang kekasih. Tetapi saudaraku yang kekasih, apa yang tidak mungkin? Bagi kita itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudaraku yang kekasih. Tuhan ada di sana. Bagaimanapun hati murid ini pasti saudaraku bingung juga apanya Tuhan ini. Kayaknya mengejek kitanya Tuhan ini. Mengolok-olok kitanya Tuhan ini. Kayaknya menguji kitanya Tuhan ini. Mencobai kita. Mungkin begitu pikiran murid-murid tadi saudaraku yang kasih. Karena gak masuk di akal. Yang berkumpul saudaraku yang tercatat tadi 5.000 di luar dari perempuan dan anak-anak. Pasti saudaraku hati mereka pun saudaraku bingung juga. Dan menganggap Tuhan ini sedang main-main, ini serius. Haleluya saudaraku. Tapi apa yang tidak bisa saudaraku kalau Tuhan hadir di situ. Amin. Bukannya yang itu yang kita cari. Di sini Tuhan hadir. Di pekerjaan kita. Di mana Tuhan hadir. Bukannya itu yang kita inginkan saudaraku. Amin. Kalau sudah Tuhan hadir bagi kita. Apa yang bisa saudaraku membuat kita lemah, melawan kita, menyerang kita? Gak ada saudaraku yang kekasih. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengajari kita. Ya, sekecil apapun kemampuan saudara, sekecil apapun yang ada bagi saudara. Mungkin tadi saudaraku, enggak karena saking kecilnya enggak lagi saudara ingat apa yang saudara beri, apa yang saudara korbankan sehingga saudara sampai di tempat ini. Sehingga saudara bisa beribadah. Amin saudaraku. Dan sering terjadi dalam hidup kita. Dan kita sering kali mengabaikan, sekecil ini bagaimana mungkin. Dan bagaimana mungkinlah bisa ya mengubahkan. Dan bagaimana mungkin bisa ini ya bisa menjadi banyak. Menjadi jalan sehingga bisa menemukan jalan keluar. Seringkali kita mengabaikan hal-hal yang kecil itu saudaraku. Amin. Tapi saudara sadar enggak? Bahwa seringkali juga hal-hal yang kecil yang seringkali kita percumakan saudaraku. Kalau tidak ada hal-hal itu, hal-hal yang kecil itu, kita tidak akan terhubung kepada perkara yang besar. Amin. Kita tidak akan terhubung kepada pekerjaan yang lebih besar. Kita tidak akan terhubung saudaraku ya untuk memiliki
ya iman yang besar, saudaraku yang kasih. Haleluya, saudaraku. Seringkali kita merasakan yang seperti itu. Apalah, cuma segini aja. Bisa enggak ini ya? Enggak bisa karena pandangan kita kepada yang kecil terus kita mengeluh. Bisa enggak ya? Aduh, bagaimana ini? Aduh, macam mana ini ya? Amin, saudara. Kalau terus kita mengeluh karena hal yang kecil, karena yang kecil itu saja, saudaraku, ya pasti nggak bisa, saudaraku. Bisa nggak, saudaraku, mengeluh murid-murid? Ya bisa. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan ini mencobai kami. Ini nggak mungkinlah bisa terjadi, Tuhan. Tapi saudaraku, murid menghormati Tuhan Yesus. Karena bukan satu kali itu saja murid melihat kuasa dan mujizat dilakukan Tuhan Yesus. Cukup percaya saja mereka. Amin. Cukup percaya saja mereka dan cukup menyerahkan yang kecil itu kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Bahan yang kecil itu kepada Tuhan. Maka saudaraku, di tangan Tuhan tidak ada, saudaraku, yang mustahil. Tuhan dapat melipat gandakan. Sehingga lebih dari 5.000 orang makan, masih ada sisanya. Demikian juga saudara. Amin. Sekecil apapun yang ada bagi saudara. Dan sering kali saudara menyepelekan yang kecil itu. Tahukah saudara, itu pemberian Tuhan bagi saudara. Amin, saudaraku. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita ini begitu saja. Yang kita miliki tidak ada oleh karena kekuatan kita. Itu oleh karena Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita serahkan mulai sekarang yang kecil itu, maka Tuhan melipat gandakan, mengembalikannya kepada saudara. Mari kita, saudaraku, bangkit berdiri. Inilah firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Benar sekali firman Tuhan yang mengajari kami supaya kami jangan bosan-bosannya melakukan yang terbaik. Baik di dalam rohani kami, begitu juga di dalam pekerjaan di dunia ini. Bahkan masa depan yang sedang kami tata. Jikalau kami sungguh-sungguh mengerjakannya, maka di situ kami dapat merasakan dan melihat kuasa Tuhan terjadi. Tuhan mampu membawa kami keluar dari segala masalah. Tapi Tuhan izinkan masalah terjadi untuk membentuk kami menjadi pelayan yang utuh. Menjadi pelayan yang mau belajar dan dididik. Menjadi pelayan yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi pelayan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menjadi pelayan yang membuat kami lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan melalui pelayanan kami, dengan bebas kami menyalurkan kasih Yesus lewat perbuatan-perbuatan kasih kami maupun hati kami dan sikap kami. Pekerjaan yang sudah kau percayakan kepada umat, sekecil apapun, mungkin orang dunia ini tidak memandang oleh karena pekerjaan biasa-biasa. Namun kami mengakui sekecil apapun yang ada bagi kami saat ini, itu adalah pemberian Tuhan. Dan kami perlu seperti hati murid percaya kepada Yesus. Dan sungguh-sungguh mencari apa yang bisa dijadikan Tuhan untuk menjadi berkat, memberikan makan 5.000 dan lebih dari itu pada saat itu. Dan demikian juga kami Tuhan.
sekecil apapun yang ada kami miliki, jikalau kami serahkan kepadamu, maka Tuhan melipat gandakan, mengembalikannya kepada kami. Kami percaya kepada kuasa dan mujizat-Mu. Hati kami sangat siap Tuhan menerima berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sejak awal sampai selesai ibadah ini. Dan kami berdiri sebagai saksi-Mu, menyampaikan kepada dunia, Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Juga bersaksi bagaimana pengalaman kami bersama dengan Tuhan, baik lewat ibadah-ibadah kami, dan berkat lewat ibadah kami memberkati hidup kami sepanjang minggu ini, khususnya rohani kami, membawa kami dalam pujian penyembahan, membawa kami kepada kesetiaan, setia mengikuti kegiatan ibadah kami sepanjang minggu ini. Juga membawa kami kepada tanggung jawab yang besar untuk saling mendoakan dan meneguhkan, karena kami semua adalah anak-anak Tuhan yang punya keyakinan sama-sama, yakin dan percaya kami adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami satu Tuhan, satu tubuh Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang sudah memberkati ibadah kami, yang sudah memberkati apa yang sudah kami berikan sebagai korban persembahan kami, apa yang kami berikan di dalam ibadah dan pelayanan kami. Dan kami telah mendengarkan firman sekecil apapun. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami serahkan apa yang kami miliki sekecil apapun, supaya Tuhanlah yang menjadi jalan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saya, memberkati Philip, Ribka, Markus, Onike, baik juga memberkati Andri, memberkati Doni, memberkati seluruh yang melayani pada hari ini. Tuhan yang memberkati, juga memberkati dan melindungi lingkungan kami. Bahkan pemerintah kami pun sedang di dalam kekuasaan-Mu Tuhan, baik juga bangsa kami dan negeri kami ini. Dan Engkaulah Tuhan Yesus yang memberikan tuntunan bagi bangsa kami ini, baik juga Tuhan Yesus bagi pemerintah kami, agar tetap tenang dia menghadapi apapun. Demikian juga memimpin bangsa dan negara ini. Sebagai gereja-Mu kami tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang Kau berikan kekuatan baru bagi kami untuk menjalankan ibadah kami, baik pelayanan kami di waktu yang kedua. Pulanglah kami dengan damai sejahtera daripada Allah. Mari bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, baik pencuri, perampok, keluar kota beribu, tinggalkan perjalanan kami, tinggalkan sukacita kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, roh kemiskinan, keluar kota beribu, tinggalkan rohani kami, ekonomi kami, baik masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, sakit penyakit keluar kota beribu, tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih Bapa, kasih yang melingkupi, kasih setianya bagi kita, bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi Indonesia ini. Dan kasih Yesus mengalir bagi kehidupan kita. Dan di mana kita dapat mengalirkan kasih-Nya lewat pelayanan kita dan lewat hidup kita. Dan persekutuan yang sempurna, persekutuan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kepada persekutuan yang sempurna sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saudaraku salaman. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak lupa kami mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, ada ibadah parents khususnya pada minggu ini yang adalah ibadah parents terakhir di tahun 2023. Kami mengundang untuk pada dapat hadir di hari Kamis jam 7 malam hingga selesainya. Tuhan Yesus